Menjadi seorang wakil gubernur Sumatera Utara membuat Musa Rajeksa atau yang lebih akrab disapa Ijek harus jeli dalam waktu. Meski disibukkan dengan urusan birokrasi, Ketua DPD Partai Golkar ini tetap memiliki waktu khusus menekuni hobi-hobinya dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Kebun Telun Kenas di Kabupaten Deli Serdang inilah salah satu lokasi favorit keluarga Ijek berakhir pekan. Berolahraga, berkebun, dan latihan off-road adalah serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan keluarga ini. Menurut Ijek, kembali ke alam adalah salah satu cara menghibur diri dan meningkatkan imunitas terlebih di tengah pandemi yang masih melanda dunia. Secara bertahap, Ijek telah mengkonversi lahan sawit miliknya menjadi kebun buah-buahan, seperti yang telah ia mulai sejak dini. Bahkan untuk tujuan jangka panjang, kebun miliknya ini akan ia buka untuk umum sebagai wisata edukasi masyarakat Sumatera Utara. Ya, kita memang seneng alam ya, keluarga dari orang tua saya, semua keluarga. Ya, kebetulan memang daerah sini kita perusahaan keluarga, usaha dari orang tua kebun sawit. Cuman areal ini memang kita bikin untuk buah-buahan, memang untuk seneng. Sambil ke depan mau kita bikin agrowisata. Saya mau bikin edukasi karena kita sekarang ini kan lagi masak gula merah sendiri. Nanti kita mau tunjukin arti edukasi biar anak-anak tahu gula merah itu prosesnya mana. Tadi kita ada yang lagi mau panen, dari mulai dia panen, ini kan banyak pohon-pohon aren. Ngambil airnya dimasak sampai jadi gula merah. Sebagai seorang wakil gubernur Sumatera Utara, suami Sri Ayumi hari ini berkomitmen mewujudkan sumut sehat dengan mengembangkan tanaman herbal sebagai salah satu cara menjaga imunitas dan mendongkrak perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Saya berpikir gini ya, virus COVID ini udah hampir 1,5 tahun nih. Kita, Indonesia, Sumatera Utara dilanda dengan virus ini. Daya upaya pemerintah udah terus maksimal, tidak berhenti mencari obat, dan bukan hanya kita, negara luar juga vaksinasi massal. Saya berpikir kenapa mesti kita berdiam diri. Saya sekarang ini bersama Pak Edi diamanahkan jadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Yang kita tahu Sumatera Utara ini banyak tanaman-tanaman herbal, rempah-rempah dari sini. Itu yang menjadi pemikiran saya, kenapa kita nggak berusaha. Ini ada, udah ciptakan Tuhan, ada tanamannya, tinggal kita menggunakan akal pikiran kita, memanfaatkan ciptaan Allah. Ini yang menjadi dorongan saya, dan saya yakin insya Allah kalau memang kita serius, pasti ada solusi dari suatu ujian yang sekarang ini kita hadapi. Karena kalau ini terjadi, insya Allah ekonomi masyarakat akan bergerak. Karena kan kita tahu yang menanam ini banyak masyarakat. Para petani ya Pak ya? Harganya mungkin selama ini tidak terlampau tinggi. Tapi dengan nanti ini betul-betul kita tahu khasiatnya. Dan memang khasiatnya ada, tinggal nih khasiat untuk mengatasi pandemi ini, untuk meningkatkan imun. Mudah-mudahan ini segera bisa kita publish bagaimana tanaman herbal yang meningkatkan imun, dan tanaman herbal yang sekarang lagi kita teliti untuk bisa mengatasi orang yang terpapar COVID. Menetapkan diri menjadi bagian dari sejarah perjalanan roda pemerintahan, Ijek pun bertekad menjadi bagian penting dari sebuah struktur partai. Ia pun menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar. Baginya menjadi ketua partai beringin bukanlah sekedar jabatan, melainkan komitmennya untuk merubah pola, yaitu hadir di tengah masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Setelah masuk partai politik, setelah saya lihat suasana, ternyata pentinglah kita harus sadar politik, dan kalaulah memang kita mau membangun sistem kenegaraan ini, karena memang negara kita sistem parlementer, kita harus mempunyai kekuatan politik. Dengan juga niat, tujuan yang benar, yang baik, pasti semuanya bisa tercapai kalau memang kita ada kekuatan. Jadi ibaratnya terakhir saya lihat ya, kalau kita mau merubah permainan, kita harus ikut di dalamnya. Ikut merubah suasana ini menjadi ya lebih baik lagi ke depan. Akhirnya sekarang jadi ketua Partai Golkar, dan setelah masuk di dalamnya, saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita rubah pola. Jangan pada saat kita ada kepentingan politik baru kita hadir tengah masyarakat. Jangan pada saat kita mau pilkada atau pemilihan legislatif baru kita hadir dengan kampanye, dengan segala sesuatu. Kita mau dari sekarang sudah hadir tengah masyarakat,
apapun itu, baik dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan keagamaan, ataupun dalam memang secara parlemen ada fraksi-fraksi Golkar kita yang di DPR. Saya sampaikan jangan sebatas juga kawan-kawan di dalam karena kepentingan pribadi atau organisasi saja. Kita harus kepentingan pembangunan. Siapapun kepala daerahnya, partainya tidak sama pun dengan kita, tapi kalau pola kerjanya adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kita harus dukung. Walaupun tidak separtai dengan kita. Tapi kalaupun ada kawan-kawan yang separtai dengan kita, dalam memimpin pemerintahan tidak sesuai dengan amanah pembangunan untuk rakyat, ya kita harus kritik. Bagi pria kelahiran 1 April 47 tahun yang lalu itu, membagi diri antara menjadi seorang pemimpin, mendampingi Gubernur Edi Rahmayadi, menjalankan mesin partai di daerah, menekuni hobi dan keluarga adalah sebuah komitmen yang harus seimbang. B News TV.